Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami kelompok 8 Manajemen Laboratorium Mutu Pangan dari kelas BP1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu penggunaan statistik untuk laboratorium penguji. Adapun nama anggota kita adalah yang pertama, Fadila Anis Hibatullah J3E 119039, Zaida Nur Hasanah J3E 119128, dan saya sendiri Ajeng Sarata Kumala J3E 219130. Laboratorium analisis fungsinya menghasilkan data yang dapat dilaporkan. Data yang dilaporkan ini harus memenuhi sistem jaminan pengujian. Laporan pun dibuat agar memenuhi kriteria, harus mampu ditelusur, spesifik, dan dapat dipertanggungjawabkan. Laboratorium yang baik harus memiliki quality system termasuk quality assessment dan quality control, sumber daya, program data, dan support system. Laboratorium harus memiliki prosedur pengendalian mutu untuk memantau keabsahan pengujian dan kalibrasi yang dilakukan. Data yang dihasilkan harus direkam sedemikian rupa sehingga kecenderungannya dapat dideteksi dan bila memungkinkan, adanya teknik statistik yang harus diterapkan dalam pengkajian hasilnya. Pemantauan tersebut harus direncanakan dan dikaji serta mencakup, tetapi tidak terbatas. Contohnya pada hal-hal yang berikut ini, yaitu adanya keteraturan penggunaan bahan acuan bersertifikat atau penilaian mutu internal menggunakan bahan acuan sekunder. Yang kedua, partisipasi dalam uji banding antar lab atau program uji profisiensi. Selanjutnya, replika pengujian dan kalibrasi menggunakan metode yang sama atau berbeda. Adanya pengujian ulang atau kalibrasi ulang pada barang yang masih terdapat. Kemudian adanya korelasi hasil dan untuk karakteristik berbeda dari suatu bahan yang diuji itu. Kemudian, data pengendalian mutu harus dianalisis dan bila ditemukan adanya kriteria di luar, maka tindakan yang telah ditentukan sebelumnya harus dilakukan untuk mengoreksi permasalahan dan mencegah hasil yang salah. Adapun langkah yang harus dilakukan adalah adanya prosedur pengendalian mutu untuk memantau keabsahan pengujian. Selanjutnya, ada data harus diolah untuk memantau kecenderungan yang ada. Yang ketiga, tindakan yang telah direncanakan atau dilakukan apabila data berada di luar kriteria, maka kita harus mengujinya kembali lagi dan menentukan hasil yang benar agar saat didokumentasi ada hasil dari keabsahan dari pengujian tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Zaida Nur Hasanah. Baik, terima kasih rekan saya Ajeng Sarah. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai replika pengujian. Replika pengujian adalah pengujian ulang dari sampel yang sama atau split sample di mana hasil pengujian sebelumnya telah diperoleh dan dinyatakan valid. Perbedaan waktu replika pengujian dengan pengujian sebelumnya relatif singkat. Tujuan dari replika pengujian adalah membandingkan hasil pengujian terbaru dengan pengujian sebelumnya. Bila tidak diperoleh perbedaan, berarti seluruh pekerjaan telah memiliki nilai akurasi dan presisi yang baik. Namun, apabila terjadi perbedaan yang cukup signifikan atau tinggi, maka laboratorium harus melakukan evaluasi. Prinsip dasar pengujian ulang atas sampel yang masih ada adalah sama dengan replika pengujian. Perbedaannya terdapat pada selang waktu, di mana pengujian ulang memiliki waktu yang lebih lama. Tujuannya untuk mengevaluasi kestabilan pengujian dalam selang waktu tersebut. Bila suatu material memiliki beberapa karakteristik, dua atau lebih karakteristik yang memiliki korelasi yang kuat, maka program korelasi ini dapat dijalankan. Korelasi tersebut dapat diformulasikan secara matematika ataupun statistika. Panduan mutu laboratorium terbagi menjadi dua, yaitu kebijakan dan prosedur. Kebijakan contohnya yaitu data pengendalian mutu selalu dianalisis, baik data bahan acuan bersertifikat, data bahan acuan sekunder, data uji banding,
data uji profisiensi, data replika pengujian, maupun data pengulangan pengujian terhadap sampel dan bila ditemukan berada di luar kriteria. Tindakan dilakukan sesuai prosedur pengendalian mutu laboratorium untuk mengoreksi permasalahan dan mencegah hal yang salah. Pengujian mutu juga melibatkan beberapa bagian, diantaranya analisis statistika, quality control check atau QCC, audit internal, dan audit eksternal. Baik, selanjutnya akan dijelaskan atau dibahas dengan rekan saya, yaitu Fadilah Anis. Baik, terima kasih rekan saya Zaidah Nur Hasanah. Prinsip-prinsip statistik digunakan untuk menunjukkan tingkat pengendalian, evaluasi data, mendesain pengukuran, rencana sampling, dan mengambil keputusan. Adapun persyaratan dasar penggunaan teknik statistik, yang pertama, sistem pengukuran yang stabil, yang kedua, pengukuran individual independen satu terhadap yang lainnya, dan yang ketiga, pengukuran individual mewakili random dari populasi data yang dihasilkan. Proses pengukuran pun harus selalu terkontrol secara statistik, atau yang disebut dengan control chart, di mana metode statistik bukan opsional ekstra, tetapi bagian dari proses dan interpretasi sejumlah data numerik untuk mengambil decision dan action. Prinsip-prinsip statistik digunakan untuk kontrol statistik, evaluasi data, desain pengujian, perencanaan sampling, dan mengambil keputusan atau tindakan. Control chart merupakan aplikasi statistik yang banyak digunakan dalam mengkontrol kecenderungan hasil pengujian. Syarat untuk membuat control chart: yang pertama, sistem pengukuran yang stabil; yang kedua, pengujian individual independen satu dengan yang lain; dan yang ketiga, mewakili random dari populasi data yang dihasilkan. Bila data standar deviasi dan mean dari sampel QC sampel dilakukan secara rutin, control chart sangat disarankan untuk menggunakan grafik kontrol yang menggambarkan hubungan mutu hasil tes dari waktu ke waktu atau sekuens pengujian dengan batasan nilai sesuai dengan kontrol statistik yang telah ditetapkan. Bagan kendali dibagi menjadi dua. Yang pertama, bagan kendali akurasi, di mana kedekatan hasil analisis dengan nilai yang sebenarnya. Perhitungan dalam bagan kendali analisis, yang pertama ada rata-rata, yang kedua ada nilai standar atau target, dan yang ketiga persen recovery. Yang kedua yaitu bagan kendali presisi, di mana variabilitas dari beberapa kali pengukuran atau pengujian. Adapun perhitungan dari bagan presisi yaitu rentang atau range. Begitulah yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.